Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama kebenaran zaman ini dalam Kitab Ulangan. Pelajaran pertama, pengantar Kitab Ulangan. Selasa 28 September, panggilan Abram. Abram yang kemudian dipanggil Abraham muncul pertama kali di dalam silsilah yang tercatat pada Kejadian pasal 11 yang muncul tepat setelah penyebutan terseraknya bangsa-bangsa dari Babel. Bacalah Kejadian 12 ayat 1-3 tentang panggilan Allah kepada Abraham. Saat ini, ketika melihat ke belakang pada peristiwa sesudah salib, yaitu peristiwa sesudah kematian Yesus dan penyebaran Injil, bagaimanakah kita memahami apa yang Allah janjikan untuk dilakukan melalui Abram? Berabad-abad kemudian, Rasul Paulus dalam upaya untuk menangani sekte di Galatia merujuk kembali kepada panggilan Abraham. Dia menunjukkan bahwa hal tersebut adalah sebuah ungkapan yang paling pertama dari apa yang merupakan maksud Allah selama ini, Injil kepada dunia. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Panggilan Abram dinyatakan pertama kali dalam Kejadian pasal 12. Kebanyakan dari isi kitab Kejadian adalah cerita tentang darah daging dari Abraham, dari satu keturunan yang tidak normal kepada keturunan lainnya, yang kemudian menciptakan satu keluarga yang berantakan. Namun pun demikian, melalui mereka, perjanjian itu pada akhirnya digenapi yang mencapai titik puncaknya itu pada panggilan Musa. Bacalah Kisah Para Rasul 7 ayat 20-36, penggambaran dari Stefanus yang mati syahid tentang Musa dan kisah Keluaran. Bagaimanakah hal ini cocok dengan janji Allah yang mula-mula kepada Abraham? Dalam sebuah dunia yang dipenuhi dengan kebodohan, kesalahan, dan kurangnya pengetahuan umum tentang kebenaran, banyak hal tidak berubah selama lebih dari 3.000 tahun, bukan? Tuhan memanggil keluar satu umatnya dari Mesir, yaitu keturunan Abraham. Dalam diri umatnya, dia mencoba bukan hanya memelihara pengetahuan akan kebenaran, yaitu pengetahuan akan Dia, Yahweh, dan rencana keselamatan, tetapi juga untuk menyebarluaskan pengetahuan tersebut ke seluruh dunia. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini di dalam Alkitab dengan jelas menceritakan bahwa sebelum Abraham keluar dari Ur Kasdim, dia menjalani kehidupannya di tanah Ur, dan kemudian untuk waktu yang lama dia meninggalkan Ur dan tinggal di Haran. Masing-masing tempat itu menjadi tempat tinggalnya, tetapi dia harus mengambil satu tekad ketika Tuhan memanggil dia untuk keluar dari Ur Kasdim, dan dia harus terpisah dengan sahabat-sahabatnya. Dia harus terpisah dengan tetangga, bahkan keluarganya, ke negeri yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Tetapi pada saat itu ia belum tahu kemana ia harus pergi. Tetapi dengan iman ia percaya kepada Tuhan. Ketika Allah memerintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim, Allah memberikan janji kepadanya, "Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur." Allah membentengi Abraham secara kokoh dengan janji-janji perjanjian berupa kemakmuran, berupa penyertaan Tuhan, berupa keberhasilan, dan banyak keturunan. Janji akan berkat ilahi memberikan kepastian, memberikan jaminan kepada Abraham bahwa dirinya dapat memperoleh segala sesuatu yang ia inginkan di dalam Tuhan. Setiap kebutuhannya akan dipenuhi, bahkan orang-orang di sekitarnya yang memusuhinya akan memandang kepadanya sebagai pimpinan umat Allah. Melalui dia jugalah semua bangsa di bumi akan diberkati dan namanya akan dihormati di mana-mana. Oleh karena itu, Abraham dijuluki sebagai bapa segala orang percaya.
Bukan berarti ia tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi ia ketika melakukan akan kesalahan, diakui itu kepada Tuhan, dan ia kembali beriman kepadanya. Dalam sebuah dunia yang dipenuhi dengan kebodohan, kesalahan, dan kurangnya pengetahuan umum tentang kebenaran, Tuhan memanggil keluar satu umat, yaitu keturunan Abraham. Kita adalah keturunan Abraham. Allah memberikan janji kepada Abraham. Allah juga yang sama memberikan janji penyertaan kepada kita. Allah memberikan keselamatan kepada saudara dan saya. Dan apa yang harus kita lakukan? Mari kita menyebarluaskan kabar baik keselamatan itu kepada semua orang. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan, sebagaimana Abraham, kami juga dipanggil untuk menjadi juru kabar Allah, membawa terang kepada setiap orang. Dan ajarilah kami untuk selalu beriman kepada Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.